Selamat sore, perkenalkan nama saya Putri Suryani Purnama Bintang Rutu. Saya merupakan mahasiswi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Angkatan 63. Baiklah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang meningitis. Meningitis merupakan penyakit peradangan pada selaput otak. Nah, selain meningitis, ada juga yang disebut dengan ensefalitis, yaitu merupakan penyakit peradangan pada otak. Dalam beberapa kasus, dalam beberapa kejadian, kedua penyakit ini sering terjadi bersamaan yang disebut dengan meningokefalistis. Nah, meningokefalistis merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf pusat yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri tuberkulosis ataupun jamur. Penyakit ini dapat mengenai siapa saja, terutama mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang kurang, misalnya anak-anak, penderita malnutrisi, lansia, dan orang-orang yang memiliki sistem imun yang menurun, atau penyakit yang menurunkan sistem imun pada tubuh misal, atau disebut imunokompromis. Pasien yang mengalami meningokefalistis biasanya memiliki gejala seperti kejang, demam, sakit kepala, dan perubahan perilaku serta tanpa atau disertai dengan defisit neurologi lokal. Kejang yang terjadi biasanya apabila kondisi kejang yang diatasi oleh pasien meningokefalistis ini akan menyebabkan status epileptikus. Status epileptikus merupakan salah satu kegawat darutan neuropediatrik yang sering terjadi. Status epileptikus ini ditandai dengan kejang yang berlangsung terus-menerus selama kurang lebih 30 menit. Atau kejang berulang tanpa disertai pulihnya kesadaran di antara kejang tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penyakit epileptikus. Pasien yang biasanya mengalami meningokefalitis ini atau meningokefalistis ini yang mengalami kejang tanpa kesembuhan kejang tersebut dibutuhkan penanganan penyakit epileptikus. Nah, tujuan daripada penanganan epileptikus ini sendiri yaitu untuk menurunkan atau memperkecil kerusakan saraf dan menurunkan morbiditas. Nah, salah satu penanganan pertama untuk kejang yang diakibatkan oleh meningokefalistis adalah benzodiazepin. Golongan benzodiazepin contohnya adalah diazepam. Diazepam merupakan salah satu obat yang termasuk dalam golongan benzodiazepin. Diazepam ini biasanya digunakan sebagai terapi awal pada pasien dengan status konvulsi atau kejang demam. Nah, pasien tadi yang mengalami meningokefalistis yang ditandai dengan kejang demam, maka kita obati dengan diazepam yang merupakan golongan benzodiazepin. Nah, diazepam ini memiliki indikasi sebagai pemakaian jangka pendek pada anestesa atau insomnia tambahan pada putus alkohol akut, status epileptikus, kejang demam, spasme otak.
Karena pasien kita tadi itu mengalami meningitis yang ditandai dengan gejala demam kejang, maka diberikan benzodiazepin yaitu diazepam, sehingga yang memiliki kontraindikasi dengan pasien yang memiliki depresi akut, depresi pernapasan, gangguan hati berat, mistenia gravis, insufiensi sempit akut, serangan asma akut, kemudian pasien yang hamil 3 bulan pertama atau trimester pertama tidak diizinkan untuk mengonsumsi diazepam. Karena pasien yang sedang hamil ini diazepam bersifat teratogenik atau menyebabkan cacat pada bayi. Kemudian diazepam ini sendiri dapat mengganggu kemampuan mengemudi karena dia bersifat sebagai anestesi atau menyebabkan rasa kantuk pada pasien yang mengonsumsi diazepam ini. Kemudian efek samping daripada diazepam ini yaitu kelemahan otot, ataksia, reaksi paradoksial dan agresi, gangguan mental, amnesia, ketergantungan, depresi pernapasan, dan kepala terasa ringan hari berikutnya. Untuk dosis sendiri dari diazepam, untuk pasien yang mengalami kejang demam, seperti pasien kita tadi yang mengalami meningonephalitis, itu diberikan diazepam rektal. Apabila dengan rektal itu 0,5 mg per kilogram berat badan atau 5 mg apabila berat badannya kurang dari 10 kg, tapi ketika lebih dari 10 kg maka diberikan 10 mg. Apabila pasien dengan pemberian rektal ini tidak memiliki efek sama sekali dan mengalami kejang berkelanjutan meski telah diberikan diazepam secara rektal, maka diberikan diazepam secara intravena, yaitu dengan dosis 0,2 sampai dengan 0,5 mg per kilogram berat badan pasien, diberikan dengan kecepatan 2 mg per menit. Nah, untuk pasien dengan status epileptikus konvulsif, diberikan diazepam sebanyak 10-20 mg per rektal, dapat diulangi setelah 15 menit kemudian bila kejangnya masih berlanjut. Saya ingatkan kembali bahwa diazepam ini merupakan obat yang diberikan untuk pasien yang mengalami kejang demam tahap pertama. Apabila tahap pertama atau status awalnya mengalami kejang demam tetapi tidak memiliki efek atau kejangnya berulang setelah pemberian rektal, maka kita harus memberikan pemberian secara intravena. Apabila dengan pemberian diazepam tidak mengurangi efek, tidak mengurangi adanya kejang tersebut, maka kita akan menggunakan terapi yang lain. Jadi untuk kali ini saya hanya membahas tentang bagaimana menangani pasien yang mengalami meningonephalitis, yaitu gejala kejang demam. Oke, cukup sekian mungkin yang dapat saya paparkan tentang penanganan awal terapi kejang demam atau penyakit meningonephalitis dengan pengobatan diazepam, baik secara rektal maupun secara intravena. Terima kasih.